Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam semuanya teman-teman seperjuanganku. Nah, kita bakal lanjutin pembahasan soal UTS ALK, analisis laporan keuangan, yang masih berhubungan dari pertemuan 1 sampai pertemuan kelima. Nah, kita mulai dari nomor 17. Nah, di sini implikasi kapitalisasi aset dalam laporan keuangan dan rasio keuangan perusahaan adalah sebagai berikut kecuali. Oke. Nah, ini adalah kapitalisasi aset. Nah, ketika ada kapitalisasi aset, maka dampak yang terjadi adalah berarti kan kita mengurangi beban ya, maka di sini akan kapitalisasi akan menghasilkan tahun berjalan yang lebih besar. Nah, ini benar ya. Terus kapitalisasi merupakan bentuk smoothing income untuk menghindari volatilitas laba perusahaan. Betul, karena ketika kita tidak mengkapitalisasikan aset, maka mungkin akan menjadi expense dan kemungkinan untuk volatilitas atau naik turunnya laba itu sangat memungkinkan. Jadi ada indikasi smoothing income. Nah, terus kita lihat bagian C. Kapitalisasi berdampak pada penurunan debt to equity ratio. Nah, di sini ingat ya, debt to equity ratio itu kan debt per equity. Nah, sedangkan yang kita tanya itu kan adalah kapitalisasi aset. Nah, dalam kapitalisasi aset ini kan berarti yang berimplikasi itu adalah aset ya. Nah, dalam aset ini dengan asumsi kita juga beli, ini memang soalnya agak ini ya, maksudnya agak kurang, tapi kita asumsi begini. Dari C ini, dari semua jawaban, kita lihat yang D dulu ya. Kapitalisasi akan meningkatkan arus kas operasi dan menurunkan arus kas investasi. Ini benar ya. Kenapa? Karena ketika ada kapitalisasi aset, ini kembali ke pelajaran pengakuan dan AKM, bahwa kalau misal kita beli barang yang aset misalnya peralatan, maka kan arus kas itu di investasi akan negatif. Nah, maka di sini ya harusnya, maka yang jawaban yang memang sedikit rancu itu hanya di C. Kenapa? Karena konsentrasi debt to equity ratio-nya itu hanya di sini. Ya. Nah, tidak ada hubungan aset, maka jawaban yang benar itu adalah yang C. Nah, kenapa meningkatkan arus kas operasi? Ini jawabannya ada di sini ya. Karena income akan berjalan dan ini ada smooth volatilitas labanya itu semakin kecil. Gitu. Kita lanjut. Nomor 18. Akun kontijen perlu diperhatikan oleh analisis dalam melakukan analisis aktivitas pendanaan perusahaan karena ingat kontijen itu adalah kemungkinan adanya loss atau gain di masa depan. Nah, di sini kita lihat jawaban A, berpotensi menghasilkan gain dan menimbulkan loss di masa depan. Oke, ini dari kata-katanya sudah sesuai dengan yang sudah saya katakan. Ya, memang benar, ini benar. Tapi kita lihat dulu pilihan yang lain. Berpotensi menjadi pendanaan off balance sheet. Nah, dari sini dan merugikan perusahaan. Padahal harusnya menguntungkan. Kenapa? Karena ya tidak dilaporkan bisa menguntungkan karena tidak di balance sheet. Karena ini sebenarnya untuk list ya. List. Nah, sedangkan untuk yang C, bentuk skeptisme profesional dari analisis untuk melihat bisnis perusahaan sesuai dengan realitas bisnisnya. Ini kurang tepat. Karena apa? Karena harus dipahami bahwa kontijen itu sebenarnya adalah bentuk dari legitimasi, bukan dari skeptisme profesional ya. Jadi semacam denda atau hukuman-hukuman seperti itu ya. Jadi bukan sebagai skeptisme profesional. Terus nomor yang D, analisis aktivitas dan pendanaan kewajiban kontijen ini akan berpengaruh pada analisis arus kas investasi dan operasional perusahaan. Nah, ini sebenarnya kurang tepat juga. Kenapa? Karena kontingen itu tidak ada hubungannya dengan investasi, ya, tidak ada hubungannya dengan investasi. Dan ketika pun memang aktivitas operasional perusahaan ini betul ya, karena kembali kontingen itu seperti garansi itu kan akan menjadi expense ketika sudah buat konsumen itu sudah di claim.
Memang benar, cuman di investasi sebenarnya kurang tepat. Jadi jawaban yang tepat itu adalah yang A. Kita lanjut ya, nomor 20. Nomor 20, menunda penghapusan aset, baik lancar ataupun tetap akan berdampak pada, oke, ini karena menunda ya. Kalau menunda penghapusan aset adalah ya pasti overstate aset karena ya kelebihan saji. Kita lanjut nomor 21 ya. Nomor 1, salah satu tipe analisis bisnis yang dilakukan oleh analisis kredit bagi seorang analisis kredit. Hal-hal yang berikut yang biasanya dijadikan perhatian utama terutama ketika menganalisis suatu perusahaan, kecuali, nah ini ingat ya, untuk sebagai kreditor ya, analisis kredit, ingat, bisa dibaca lagi ya, itu di pertemuan 1, bahwa untuk menilai suatu kredit, maka yang pertama yang harus dilakukan seorang analisis ya, itu adalah bagaimana yang kita mengukur bagaimana kewajiban finansial ya, kewajiban finansialnya, baik secara yang hubungan dengan solvabilitas maupun dengan yang namanya likuiditas. Nah, jadi jawabannya yang A itu bukan kecuali ya, tapi ini benar. Nah, ini benar ya. Terus yang B itu adalah sensitivitas. Nah, sensitivitas perusahaan menghadapi kelesuan bisnisnya. Nah, ini juga penting ya, bahwa memang untuk analisis kredit sendiri itu memang butuh yang namanya dengan ini ya, sensitivitas, karena kita pengen tahu nih kira-kira perusahaan itu apakah mampu dengan bersaing atau mampu dengan meningkatkan profitnya gitu. Nah, ini juga harus benar. Yang C, nilai instruksi perusahaan. Nah, ini instruksi perusahaan ini sebenarnya hubungannya sama cost to equity ya, cost to equity atau cost to capital. Nah, di sini sebenarnya tidak ada hubungannya dengan analisis kredit. Ya, bisa dibuka lagi materi Q-nya ya, ini salah. Tapi bagaimana kita lihat dengan D. Nah, yang D, karena ingat tadi hubungannya dengan likuiditas dan solvabilitas, maka arus kas perusahaan itu penting untuk dianalisis. Nah, berarti betul. Tinggal jawaban yang C, maka jawaban yang benar adalah yang C. Kita lanjut. Oke, nomor 23 ya. Untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan jangka pendek yang tepat waktunya adalah pengertian dari, oke, ini gampang ya. Ingat, jangka pendek berarti adalah liquidation ratio. Yang bukan merupakan alat analisis laporan keuangan. Ingat, rasio analisis apakah termasuk? Bisa dicek ya catatannya. Ya, betul. Cash flow analisis? Ya, betul ya. Karena tadi ini hubungannya sama solvabilitas dan likuiditas. Audit analisis. Oke, audit analisis ini hanya ada di AKSK ya, bukan di LK. Jadi ini salah. Bagaimana dengan D? Valuation, ingat valuation ada ya. Valuation itu nilai debt dan bond pakai 3 metode. Free cash flow, dividend discounted model, dan residual income. Nah, ini ya harus dipahami lagi di sini. Maka jawaban yang salah adalah yang bukan adalah C. Oke, nomor 25. Nomor 25, analisis rasio adalah alat penting dalam laporan keuangan yang bukan hasil analisis rasio yang dapat diperoleh dari neraca keuangan suatu perusahaan. Oke, ini kembali lagi kita ke matkul Q ya. Acid tes rasio, ingat apa kemarin? Bisa dibuka lagi ya catatannya, CA per CL ya. Quick ratio ya, CL. CACL ada di neraca, maka ini adalah benar ya. Inventory turnover ratio. Nah, inventory turnover ratio itu kan dia COGS per inventory. Nah, maka ini COGS adanya hanya di income statement. Nah,
berarti ini kemungkinan salah. Tapi kita lihat dulu yang di C. Ini adalah total debt to equity ratio, berarti DER ya. DER, debt to equity ratio, debt per equity. Ini semuanya ada di laporan keuangan, ini benar. Book value per share. Book value per share rumusnya adalah common stock, ya, common stock per share outstanding. Share outstanding. Nah, di sini ya, ini juga sama, common stock ini dan share outstanding pasti tercantum di raja. Ini benar. Maka jawaban yang salah adalah yang ini. Karena apa? COGS itu hanya di income statement. Tuh. Nomor 26. Dari profitability analysis yang kita akan memperoleh gambaran sebagai berikut, kecuali ya. Kecuali pertama kita lihat yang imbalan finansial kepada pemberi modal dan pemberi pinjaman. Nah, ini bisa kalian lihat lagi ya untuk di catatan atau suplemen kalian. Untuk profitability itu fokusnya itu adalah return on equity ROE, terus bisa operating performance ya, operating performance singkat OE, dan asset utilization. Asset utilization. Nah, di sini ROE. ROE itu kan pengembalian ya untuk pemberi modal ataupun pinjaman. Nah, di sini imbalan finansial berarti kan ROE ya hubungannya di sini. Ini ROE. Maka ini benar ya. Nah, di sini terus kita lihat keuntungan dari aktivitas operasi perusahaan. Nah, di sini kira-kira kan hubungannya dengan operating performance. Operating performance. Nah, berarti kan ada indikasi bahwa profit ada gimana gitu perusahaan. Nah, ini maka ini benar. Yes. Nah, ini maka benar ya. Benar juga karena hubungannya dengan terus nilai dari perusahaan tersebut. Oke, atau D, efektivitas dari penggunaan aset. Nah, di sini ya, untuk profitability itu tadi asset utilization itu hubungannya dengan efektivitas penggunaan aset. Itu biasanya juga dihubungkan dengan yang namanya, kalau kalian ingat itu adalah TATO. Total asset turnover, ya. Maka di sini itu jawaban yang benar adalah yang kecuali nilai dari perusahaan. Karena apa? Ini hubungannya hanya dengan COC ya, bukan dengan profitability analisis. Oke, lanjut nomor 27. Evaluasi terkait antara dengan laporan keuangan. Menghasilkan tren disebut, oke, tren ya. Ingat tren, ayo ingat adalah ya komparatif ya. Komparatif. Kalau ingat common sense itu apa? Common sense itu keterkaitan laporan keuangan keterkaitan laporan keuangan, cuman dia lebih kepada ini ya, internal makeup, proporsionalitas ya di video sebelumnya, proporsionalitas ya. Terus rasio analisis itu hubungan antara dua atau lebih unsur dari secara ekonomis menurut data laporan keuangan. Jadi ini ya, rasio ya. Analisis efisiensi pasar ini tidak ada ya. Nih, tidak ada, berarti jawabannya hanya yang D. Oke, lanjut. Oke, terakhir ya, nomor 28. Nomor 8 dan 9 ya, terakhir. Sampai 30, nomor 8 28. Ya, sumber distorsi akuntansi dalam analisis akuntansi sebagai berikut kecuali. Nah, pertama, distorsi akuntansi itu disebabkan oleh estimasi error. Terus ada kepentingan dari manajemen, itu dari earning management. Kalian bisa lihat ya. Terus bisa dari accounting standar ya. 3 hal ini. Nah, maka yang bukan adalah yang ini D. AD atau ADRT perusahaan. Nomor 29. Di sini ya, untuk melakukan analisis arus kas, ketika analisis menemukan arus kas pendanaan positif, arus kas investasi negatif ya. Nah, arus kas investasinya negatif. Nah, dan arus kas operasi itu negatif. Nah, maka kondisi perusahaan tersebut adalah, nah, gini, untuk arus kas investasi negatif, berarti kan ada indikasi bahwa perusahaan tidak melakukan yang namanya kapitalisasi aset ya. Sedang gencar melakukan kapitalisasi aset. Ya, kapitalisasi aset. Maka sedang naik-naiknya nih. Sedangkan arus kas operasi negatif berarti di sini kemungkinan perusahaan itu sedang melakukan diskon ya.
diskon besar-besaran gitu. Dan kalau pendanaan negatif positif berarti kan sedang mencari yang namanya modal, ya bisa dari bonds atau mungkin kita panggil common stock ya. Nah, ini bentuk seperti ini itu sangat lumrah dan sangat mungkin kalian ngerti kalau misalkan yang namanya perusahaan startup ya. Nah, di sini kalau perusahaan startup itu adalah perusahaan yang baru mulai. Nah, kita lihat pilihannya. Perusahaan dalam kesulitan uang dan masuk dalam fase industri sunset berarti mau gulung tikar ya. Nah, ketika mau gulung tikar itu berarti arus pendanaannya itu harusnya negatif ya. Arus pendanaannya itu dari pendanaan itu ya harusnya negatif. Maka ini salah karena pendanaan di sini positif. Yang B, perusahaan berada di awal fase pertumbuhan atau sunrise. Ya, betul. Karena startup itu baru seperti sunrise ya, jadi baru pertumbuhan. Ini kita boleh tandai ya. Tandai ini benar juga. Perusahaan kesulitan keuangan, tapi memiliki faktor non-fundamental advantage yang membuat investor percaya untuk menanamkan dananya. Nah, ini hampir benar, cuman kurang tepat ya. Karena kenapa? Karena di sini ada nama faktor non-fundamental. Nah, tapi di sini kalau dibilang kesulitan keuangan harusnya itu pendanaan investasinya ini dia negatif ya. Ya, ketika dia kesulitan keuangan maka dia akan susah untuk investasi. Harusnya negatif di sini. Maka ini adalah salah. Terus perusahaan sedang dalam masa puncak bisnisnya namun mulai terdesak karena kompetisi yang terketat. Ini kurang tepat ya. Ketika dia ada di masa puncak bisnisnya, maka harus operating harusnya itu sama dengan positif. Kenapa? Karena berarti dia sedang gencar-gencarnya dapat income. Nah, itu logikanya ya. Jadi jawaban yang benar itu adalah yang B. Oke. Nomor 30. Berdasarkan riset terkini, industri konstruksi sedang booming karena kebijakan pemerintah yang mempercepat pembangunan ya, sedang mempercepat pembangunan. Berikut langkah strategi perusahaan konstruksi yang justru akan membawa implikasi negatif ke dalam analisis laporan keuangannya adalah, nah kita ini perlu sedikit flashback lagi ya, bahwa ketika ini hubungannya bisa ke kewajiban ya, distorsi kewajiban ataupun aset ya, ataupun bahkan ekuitas. Nah, perusahaan konstruksi itu biasanya akan memiliki dampak negatif ya, bisa dilihat di catatan kalian ya, bahwa untuk joint operation itu akan menimbulkan distorsi akuntansi, tapi akan menguntungkan bagi perusahaan. Kenapa? Karena akan meningkatkan income. Jadi kita yang ini kan implikasi negatif ya. Tapi kalau KSO ini, yang A ini, ya ini dampak positifnya ya. Ada positifnya. Sedangkan untuk yang B itu melakukan strategi value change untuk menggabungkan seluruh proses bisnis dari hulu sampai hilir. Nah, di sini untuk ketika ada strategi value chain, maka ketika ada menggabungkan prosesnya ini nanti di AKL ya, ini juga langkah yang bagus gitu. Ya, ini implikasi positif. Kita lihat C. Mengandalkan pendanaan jangka pendek sebagai sumber pembiayaan pembangunan infrastruktur jalan tol. Nah, ini salah ya, ini salah. Dari pendanaannya aja harusnya ini bukan jangka pendek tapi lebih kepada jangka panjang. Harusnya. Ini malah negatif. Karena apa? Ketika pakai jangka pendek, kemungkinan untuk kelangsungan pendanaan itu sangat kecil. Karena apa? Karena kan biasanya jangka pendek itu tidak besar ya. Maksudnya peminjamannya itu tidak besar seperti jangka panjang. Maka ini kita tandai ya salah. Nah, terus melakukan strategi pendanaan yang menerbitkan global bond ke investor luar negeri. Nah, di sini ya, ketika kita bisa pahami bahwa memang ketika melakukan ada suatu proyek, maka kita harus cari pendanaan yang pas. Nah, pendanaan tersebut itu sebenarnya bagus ketika tadi aku bilang jangka panjang. Nah, ini adalah global bond. Nah, dengan global bond ini akan memudahkan suatu perusahaan itu untuk melakukan pembiayaan secara jangka panjang, karena
Biasanya kan infrastruktur itu tidak mungkin 1 tahun, tidak mungkin ya cuman 2 tahun, kadang ya ada yang 3 tahun, 5 tahun ya. Jadi perlu yang namanya pakai bond. Kenapa? Karena implikasinya itu akan positif kepada perusahaan. Nah, gitu. Jadi jawabannya benar adalah yang C ya, ini salah ya. Oke, mungkin itu dulu dari aku. Terima kasih sudah pantengin. Eh, kita akan ketemu di video-video selanjutnya. Terima kasih.